Jumpa lagi dalam mata kuliah Manajemen Strategi dengan saya, Hartiwi Prabowo. Kita di topik yang ketiga, yaitu The Internal Organization. Topik ketiga ini memiliki subtopik menganalisis organisasi internal, kemudian yang kedua adalah sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Kemudian subtopik 3 membangun kompetensi inti, yang keempat adalah outsourcing, dan yang kelima kompetensi, kekuatan, kelemahan, dan keputusan strategi. Topik ketiga ini di akhirnya adalah mengharapkan Bapak Ibu akan dapat menggambarkan input manajemen strategi, formulasi strategi, dan implementasi strategi. Kita mulai dengan subtopik pertama, yaitu menganalisis organisasi internal. Menganalisis organisasi internal yang dimaksud adalah perusahaan akan menggunakan sumber dayanya sebagai landasan untuk memproduksi barang dan jasa yang akan menciptakan nilai bagi pelanggan. Kemudian perusahaan menciptakan nilai dengan menggabungkan secara inovatif dan memanfaatkan sumber daya mereka untuk membentuk kapabilitas dan kompetensi inti. Nilai akan dihasilkan dari biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan, kemudian diukur dalam bentuk harga dan akan dibandingkan dengan manfaat yang diperoleh dari konsumen. Menganalisis organisasi internal itu meliputi 3 kondisi, yaitu kondisi ketidakpastian, kondisi kompleksitas, dan kondisi konflik intraorganisasi. Kemudian subtopik yang kedua adalah sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti. Rekan-rekan, ada 2 sumber daya yang ada di dalam organisasi, yaitu sumber daya berwujud berupa aset yang dapat diamati dan diukur, dan sumber daya tidak berwujud, yaitu aset yang berakar dalam sejarah perusahaan, terakumulasi dari waktu ke waktu, dan relatif sulit untuk dianalisis atau ditiru oleh pesaing. Contoh dari sumber daya yang berwujud adalah dalam bentuk fisik, seperti kendaraan, bangunan, teknologi yang digunakan. Sedangkan sumber daya yang tidak berwujud akan berupa knowledge, trust, skill, inovasi, dan reputasi. Kemudian subtopik yang ketiga adalah membangun kompetensi inti. 4 kriteria keunggulan kompetitif yang berkelanjutan adalah kemampuan nilai, kemudian kemampuan dalam segi kelangkaan sumber daya, kemudian kapabilitas yang mahal untuk ditiru, dan kapabilitas non-substitusi. Kemudian terkait dengan rantai nilai, aktivitas rantai nilai adalah aktivitas atau tugas yang diselesaikan perusahaan untuk menghasilkan produk dan kemudian menjual, mendistribusikan, dan melayani produk tersebut dengan cara yang dapat menciptakan nilai bagi pelanggan. Subtopik outsourcing. Outsourcing adalah pembelian aktivitas yang menciptakan nilai atau aktivitas fungsi pendukung dari pemasok eksternal. Perusahaan yang terlibat dalam outsourcing efektif meningkatkan fleksibilitas mereka, mengurangi risiko, dan mengurangi investasi modal mereka. Kemudian subtopik kompetensi, kekuatan, kelemahan, dan keputusan strategis. Dengan menganalisis organisasi secara internal, perusahaan akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan mereka yang tercermin dalam sumber daya, kapabilitas, dan kompetensi inti mereka. Sumber daya yang tepat adalah sumber daya yang berpotensi untuk membentuk menjadi kompetensi inti sebagai dasar untuk menciptakan nilai bagi pelanggan
dan mengembangkan keunggulan kompetitif sebagai hasil dari hal tersebut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih.